Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah kepada saudara-saudara sekalian yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Retno Wendelina Sihaan Sumaredi. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Gita Bakti 194 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat Tuhan dan menyertaimu juga. Oh Allah, Engkau baik dan indahnya, bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, Ibu Bapa
Silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami sekeluarga bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama seminggu yang berlalu. Memulai kehidupan kami di minggu yang baru, kami datang memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan di rumah kami. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami haturkan kepadamu. Kami sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, serta tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami dapat membawa dampak positif bagi banyak orang. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan bahan bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini masih mengejar nafas kehidupan yang adalah pemberian-Mu, Tuhan, itu adalah keajaiban, dan kami sungguh bersyukur. Dan di tengah kesempatan yang Tuhan beri ini, kami akan belajar tentang kehendak-Mu. Kami menyadari kami manusia yang lemah. Oleh karena itu, kami memohon hikmat daripada-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah kami, sehingga kami sungguh belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis,
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kamu benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami demikian, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai abadi. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Jangan padamkan roh, tapi bangkitkanlah semangat untuk terus beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan belajarlah dari situasi ini untuk tetap rendah hati. Seorang anak dari pengusaha yang sangat sukses di luar negeri, dia menulis curhatan hatinya. Dia menyatakan seperti ini: ayahku adalah seorang yang sangat kaya. Apa yang tidak dia punyai di rumahnya, semua ada. Kemana dia akan pergi, apa yang dia mau, semua dia dapatkan. Tetapi lihatlah ketika dia terpapar COVID-19, semua hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Apa yang ada di dalam rumahnya tidak bisa menyelamatkan dia. Bahkan dia pergi dalam kesendirian, tidak ada yang menghantar. Segala harta yang dia kumpulkan di dalam dunia tidak dia bawa. Ada kesedihan dan ada luka dari seluruh keluarga. Tetapi mereka belajar, tetapi kami belajar, demikian kata sang anak itu, bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini bukanlah milik kami, tetapi adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini bertemakan tentang kerendahan hati. Hiduplah dalam kerendahan hati, jangan menjadi sombong. Kenapa?
Karena apapun yang ada di dalam hidup kita, capaian-capaian kita, kekayaan kita, harta kita, itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sementara dan tidak akan kita bawa pergi ketika nafas kehidupan ini diambil. Jemaat Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi sombong. Apa yang telah kita dapat, Tuhan perkenankan untuk kita punyai. Tapi jangan sampai segala capaian, harta yang kita kumpulkan, itu membuat kita menjadi orang yang angkuh. Segala sesuatu yang kita punyai adalah anugerah Tuhan. Bahkan saudara-saudara, satu lagi, seorang tua yang terkenal sangat kaya, dia dibawa ke UGD dan kemudian dipasang oksigen karena dia sungguh membutuhkan oksigen. Setelah beberapa jam, dia kembali pulih, terasa enak dan dia akan pulang. Dan kasir memberikan kwitansi, satu kertas sebagai tanda bahwa sekianlah yang engkau bayar. Dan ketika bapak ini, orang kaya ini menerima kertas itu, dia menangis. Dan kasir yang tidak tahu siapa dia pun berkata, "Bapak jangan menangis. Kalaupun bapak belum ada uang sekarang ini, tidak apa-apa. Nanti bisa diangsur." Tapi bapak itu berkata, "Saya menangis bukan karena saya tidak punya uang, tetapi saya menangis karena saya menyadari untuk beberapa jam saya menghirup oksigen, saya harus membayar sekian. Sedangkan selama bertahun-tahun saya menghirup oksigen pemberian Tuhan, dan saya belum melakukan apapun untuk memuliakan nama Tuhan." Dan saudara-saudara, masih ada kesempatan. Dan kemudian bapak itu memberi dirinya untuk bersandar kepada Tuhan. Dan yang kita lakukan pada saat ini adalah, saudara, muliakanlah Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menghitung-hitung, jangan membanding-bandingkan apa yang kita dapat dengan apa yang telah kita lakukan dalam pelayanan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mari tetap muliakan nama Tuhan dalam situasi apapun dan dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang sombong. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kita punyai adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita tidak boleh sombong. Dan saudara, mari kita belajar kenapa ada kesombongan yang terjadi di tengah jemaat di Korintus. Itu yang Paulus ingatkan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mapan, jemaat yang kaya, jemaat yang punya potensi tidak hanya sumber dana, tapi sumber daya manusia luar biasa. Mereka pintar, mereka berpengetahuan, dan justru oleh karena talenta inilah membuat mereka merendahkan orang lain. Mereka membanding-bandingkan satu dengan yang lain, termasuk mereka membanding-bandingkan pelayan firman, bandingkan para hamba-hamba. Mereka mengidolakan para pemimpin mereka, mereka mengidolakan pemimpin rohani mereka, dan membawa mereka kepada kesombongan rohani. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus, dan masing-masing berkata, kami punya pemimpinlah yang bagus, kami punya golonganlah yang terbaik. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa Paulus ketika melakukan pelayanan sangat sederhana, tidak seperti orang itu yang begitu sangat baik. Dan saudara-saudara, itu yang dinyatakan dalam bacaan kita. Kita tidak boleh sombong. Ketika kita coba membanding-bandingkan satu dengan yang lain, kita menyatakan orang itu lebih bagus dari orang ini, saudara, kita sudah sombong. Itu dalam konteks bacaan kita. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu.
suka membanding-bandingkan, oh pendeta yang dulu kayak gini, kenapa sekarang begini, oh yang dulu gini. Nah itu kesombongan. Kenapa? Karena kita melihat dan mencoba menyatakan yang menurut saya terbaik adalah orang yang punya kelebihan, dan kemudian merendahkan orang yang punya kekurangan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada orang sempurna, semua salah, dan menganggap diri kita yang paling benar. Inilah karakter yang coba diingatkan oleh Paulus kepada jemaat, tidak boleh seperti ini. Terimalah seseorang bukan hanya kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Ketika kita menerima seseorang hanya kelebihannya dan kita menghina dia dalam kekurangan, saudara, itulah kesombongan rohani, dan Tuhan tidak berkenan untuk itu. Dan dalam situasi di mana pandemi COVID-19 ini begitu sangat membuat kita terkungkung dalam rasa takut dan cemas, kita diingatkan, ayo belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang rendah hati yang bagaimana? Pribadi yang melihat bahwa kita bisa belajar dari setiap orang. Ya, kalau ada orang yang lemah, yang mungkin tidak lebih, mungkin menurut kita banyak kurangnya, kita topanglah dia. Dan kita lihat ada kelebihannya. Kenapa? Semua manusia berharga dalam pandangan Tuhan. Semua manusia punya talenta yang Tuhan beri. Semua manusia punya kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Seorang yang rendah hati, dia tidak hanya menerima kelebihan, tapi dia juga sungguh pengertian di tengah kekurangan. Dan pada akhirnya tidak menghakimi, tidak membanding-bandingkan. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita diajar, jadilah jemaat yang dewasa. Kalau Paulus katakan kepada jemaat Korintus, susulah yang kukasih kepada kamu. Kenapa? Karena mereka masih ada kesombongan seperti itu. Dan kita berharap bahwa kita tidak coba membandingkan satu dengan yang lain dan saling meremehkan, tetapi kita coba saling menopang. Kalau ada yang salah, pengertianlah dan pahamilah. Dan pasti ada kelebihan dari seseorang. Jangan kita jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Lalu hal berikutnya, saudara-saudara, Paulus menyindir jemaat. Dia menyatakan bahwa ya, kamulah yang terpandai, kamu sudah jadi raja. Kalaupun kamu jadi raja, ya syukurlah, kami juga raja. Kenapa? Ada pemahaman bahwa ada keseimbangan. Semua manusia sama. Kalau mereka berkata bahwa mereka adalah raja, maka setiap orang yang mereka anggap bukan raja adalah raja juga. Kalau mereka berpikir bahwa mereka pintar, maka orang lain yang mereka rendahkan itu juga pintar. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yakinilah dan percayalah bahwa selemah-lemahnya seseorang, dia punya potensi yang kuat dalam satu sisi. Dan yakinilah bahwa sepintar-pintarnya seseorang, dia juga punya kelemahan. Oleh karena itu, ketika kita semua diberikan oleh Tuhan talenta, lalu kita juga sebagai manusia menyadari punya kekurangan, maka janganlah suka menghakimi dan menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Janganlah berkata bahwa orang itu tidak pandai, itu yang lebih pandai. Orang itu tidak bagus, itu yang bagus. Dan pada akhirnya kita menjadi seseorang seperti pengintip. Mengintip apa? Mengintip seseorang yang punya kelemahan, dan kemudian kita angkat seakan-akan kita adalah orang yang paling hebat. Dan ingatlah, Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tuhan tidak mau. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu Paulus mengingatkan kepada jemaat, kami ini sebagai hamba, kami ditaruh pada tempat yang rendah. Ketika ada orang marah, kami tidak boleh marah. Ketika ada orang yang mencoba mencerca, kami tidak boleh mencerca
Dia. Kami ditaruh pada tempat yang rendah. Dan saudara, memang betul, sebagai seorang pendeta, penatua diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kita adalah orang Kristen, di dalam dunia ini kita hidup seperti dalam akuarium. Kita hidup seperti ikan dalam akuarium. Dari atas, dari sana, dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dilihat semua. Dan yang lebih parahnya adalah kesalahannya yang dilihat. Tetapi perhatikanlah cara menghadapi itu. Paulus katakan, kami menjadi orang yang paling hina. Tetapi kami diingatkan ketika ada orang yang berbuat jahat, kami harus tetap mendoakan dia. Kami memang kelaparan, kami memang dihina, tetapi kami sungguh menerima tugas yang mulia, yaitu memberitakan kerajaan Allah untuk menegur dan menasihati setiap orang. Dan ketika melakukan tugas itu, saudara rentan dengan selalu dipantau. Wah, kalau sudah lihat banyak salah, wih itu pendeta itu begitu, wih penatua kok begitu. Tetapi saat ini kita belajar, kita diingatkan, saudara, manusia tidak sempurna. Tetapi yang pasti adalah mari belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong. Mari belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Mari belajar ketika kita dihina, jangan balik menghina. Mari belajar ketika kita difitnah, jangan balik memfitnah. Mari belajar ketika kita dicoba untuk diprovokasi untuk mendendam, untuk iri hati kepada orang lain. Maka mari belajar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Balaslah dengan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Itulah yang dikatakan bahwa doa orang benar sangat kuat kuasanya. Kenapa? Karena orang benar itu adalah saat ada orang menghakimi, dia tetap mendoakan orang itu. Saat ada orang iri hati, dia tetap lapang dada. Saat dia dilihat kesalahannya lalu digombar-gambirkan kesalahannya, dia tetap memaafkan. Dia tetap melayani. Sekalipun dia selalu dikatakan engkau kurang ini, engkau kurang itu, tetapi dia tidak kehilangan semangat untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dan saudara perhatikan, ketika orang ini berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu, ini menjadi awas-awas bagi kita ketika kita berlaku tidak adil bagi setiap orang. Dan kita tidak tahu bahwa dia sementara berdoa buat kita di rumah dalam ketulusan. Ketika kita sementara menceritakan kejelekan orang lain, kita menceritakan kejelekan hamba Tuhan, tapi rupanya berdoa di rumah, memohon kepada Tuhan untuk memberkati dia. Saudara, Tuhan tidak tutup mata. Tetapi yang pasti kita belajar, jangan menjadi seseorang yang sombong rohani. Pahamilah bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita punya kekurangan. Kalau Tuhan perkenankan kita punya kelebihan, jangan jadikan itu untuk merendahkan orang lain. Kalau Tuhan perkenankan kita punya jabatan, kalau Tuhan perkenankan kita punya kekayaan, kalau Tuhan perkenankan kita punya kepintaran, jangan pakai itu untuk membodohi, untuk menghina, untuk melakukan hal yang tidak adil kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah jauhkanlah dari kita kesombongan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta, Tuhan menginginkan kita memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati. Hal yang kedua adalah ketika kita mengalami penghinaan, ketika kita mengalami situasi di mana kita dibanding-bandingkan, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita dianggap bodoh, saudara jangan balas
dengan membodohi orang lain juga. Jangan balas dengan menghina. Berdoalah kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan lebih kepada minta agar kita punya hati yang lapang, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan kebaikan. Salah satu cara adalah doakanlah orang itu, karena orang yang berdoa di dalam ketulusan sangat besar kuasa doanya. Hal yang ketiga adalah sekalipun situasinya sangat sulit, jangan berhenti melayani. Sekalipun kita dianggap tidak berharga, sekalipun kita dianggap bodoh, sekalipun kita dianggap tidak berguna, jangan berhenti melayani. Tetap muliakan Tuhan, tetap berbuat baik, tetap berproses di dalam Tuhan. Beri diri untuk Tuhan proses menjadi pribadi yang apa? Pribadi yang rendah hati. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini mari belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau saudara punya kelebihan, kepintaran, maka saudara jangan suka mencari-cari salah orang lain untuk merendahkan dia, karena Tuhan tidak berkenan. Tetapi yang pasti adalah dalam diam, dalam senyap, mungkin tidak banyak orang yang tahu, kita berdoa buat orang itu. Kita berdoa bagi setiap jemaat, kita berdoa bagi pendeta, kita berdoa bagi rekan penatua, kita berdoa bagi jemaat. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh kasih, sehingga kita bisa mendoakan orang lain dengan tulus, dan itu sungguh sangat memberkati. Tetap tenang, badai ini pasti berlalu, tetapi yang pasti Tuhan menginginkan kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan andalkan apa yang ada dalam dunia, tetapi andalkanlah Tuhan. Tuhan mengasihi seluruh jemaat, dan Tuhan akan terus memberkati seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, ketulusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Bapa Yesus Kristus anak yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, sampai kapanpun kami akan terus memuliakan Engkau. Dalam keadaan apapun kami akan terus beribadah. Kami akan terus melayani Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh bersyukur sekalipun kami tidak bisa bertemu, berkumpul di bait-Mu yang kudus.
tetapi dari setiap rumah ada pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengenal, Engkau mengetahui setiap jemaat-Mu yang tetap setia dan taat beribadah memuliakan nama Tuhan. Engkau mendengar setiap doa dan sungguh hamba-Mu memohon Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang saat ini sekeluarga berkumpul, suami, istri, dan anak. Mereka bersama memuji nama Tuhan di dalam rumah masing-masing. Kiranya seisi rumah menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, jagalah dan lindungilah jemaat-Mu. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan. Perkenankanlah kami untuk bertemu dalam satu titik di mana Tuhan berkenan mempertemukan kami untuk bersama-sama memadukan suara, menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan di bait-Mu yang kudus. Tuhan, hamba-Mu mohon, jagalah dan lindungilah seluruh jemaat. Terima kasih untuk Oma Lena yang telah dipulihkan, dan kami berdoa bagi anak kekasih dari Oma, Bapak Baam. Kiranya Tuhan memberikan kepadanya ketenangan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita kepadanya. Berikanlah kepadanya imun tubuh yang kuat, dan pulihkanlah dia, ya Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan lawatlah, berikan kekuatan, berikan ketenangan. Pulihkanlah ya Tuhan bila Engkau berkenan. Untuk permohonan kami Tuhan, berikanlah kepada mereka umur panjang. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan beri kesehatan, panjang umur. Hamba-Mu memohon bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan. Biarlah di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, cinta kasih tetap terpelihara, saling memaafkan di tengah ada kesalahpahaman, saling menerima di tengah kelemahan, dan terus bersama memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan jaga dan lindungi. Hamba-Mu memohon bagi setiap ibu-ibu hamil, Tuhan jaga. Hamba-Mu memohon bagi setiap anak-anak kami yang masih bayi, Tuhan jaga dan lindungi. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami yang terpisah dari kami oleh karena pekerjaan, oleh karena sekolah. Tuhan jagalah dan lindungilah mereka. Biarlah Tuhan memperkenankan kami untuk boleh berkumpul. Kami percaya bahwa perlindungan yang terbaik adalah dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi pemerintah kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan kepada mereka hikmat, jaga dan lindungi seisi rumah mereka. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan bagi seluruh pemerintah kami, secara khusus gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah pemerintahan. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Bahkan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang rentan tertular oleh karena pekerjaan mereka ada di rumah sakit. Tuhan jaga dan lindungi para dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit. Tuhan lindungi mereka dengan seisi rumah mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka terus melayani dalam perkenanan Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, berkatilah para penatua dan diaken. Biarlah menjadi hamba yang rendah hati. Tuhan telah memberikan talenta, Tuhan telah memberikan talenta. Biarlah talenta ini dipergunakan dalam kerendahan hati. Kami meyakini bahwa masing-masing kami punya kelebihan, masing-masing kami juga punya kelemahan. Jangan biarkan kami menjadi seorang yang sombong rohani dengan membanding-bandingkan satu dengan yang lain dan mencari kesalahan satu dengan yang lain. Tetapi berikanlah kepada kami hikmat, sehingga kami melayani dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, dan
kami pun menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Berkati pengurus, berkat komisi, panitia, pegawai kantor gereja, pendeta Gloria, Tuhan selalu sertai, Vikaris Berti, Tuhan berkati. Mengucap syukur untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani di siang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk hujan yang turut, bahkan panas yang kami terima adalah anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita beri. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Nicholas Waro, orang tua dari Ibu Yulin Waro, warga jemaat sektor Bethlehem dalam usia 81 tahun di Manado.
dan telah dimakamkan pada tanggal 2 Mei 2020, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi tambahan, bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atas nama GPIB Tarakan, diharapkan membawa bukti transfer di kantor gereja pada setiap hari kerja. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, tetaplah tenang menghadapi situasi ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa badai ini pasti berlalu. Mari memuji nama Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi.